Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jaraknya ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Ganang di pembelajaran tematik tema 4, sehat itu penting, muatan SPDB. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Masih ingatkah kalian dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor? Lagu bertangga nada mayor memiliki ciri-ciri: dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do atau C, memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan lagu bertangga nada minor memiliki ciri dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau A, memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gundul-gundul pacul, Manuk dadali, lir ilir. Sedangkan lagu bertangga nada minor adalah Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Bulelebo, Syukur, dan Apuse. Tangga nada mayor relatif. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor, atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor dan relatif dari A minor adalah C mayor. Tangga nada mayor tidak selalu dimulai dari nada C. Kamu dapat membuat tangga nada yang baru, misalnya dimulai dari nada D atau tangga nada D mayor. Contoh: D, E, F, G, A, B, C, D. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Masih ingatkah kalian dengan properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan tari. Fungsi properti tari yaitu membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Selain properti tari, dalam pementasan tari juga memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Dan busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Contoh properti tari pada tari kreasi. Yang pertama adalah properti kuda lumping pada tari kuda lumping, seperti pada gambar beserta tata rias dan busananya. Properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya ada pada gambar. Dan yang terakhir adalah
properti topeng dan bulu merak pada tari reog, beserta tata rias dan busananya pada gambar. Jenis-jenis pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Macam-macam pola lantai. Pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, dan pola lantai zigzag. Sedangkan pola lantai melengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna, yaitu garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, dan diagonal memberikan kesan kuat. Contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian. Tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Tari saman menggunakan pola lantai lurus. Dan tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Subtema 3. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Masih ingatkah kalian dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita adalah untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat menggunakan pensil. Mewarnai. Gambar diberi warna yang menarik menggunakan alat warna seperti pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Ayo perhatikan contoh berikut. Gambar tersebut bertemakan akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokoh dalam cerita yaitu Johnny memiliki sifat kurang hati-hati dan Denny memiliki sifat penolong. Alur cerita. Johnny tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Johnny menabrak batu yang ada di jalan. Johnny terjatuh dari sepeda. Denny yang ada di dekat Johnny segera menolong Johnny. Gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Membuat gambar cerita. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik.
Untuk tugas tema 4, yang pertama subtema 1 muatan SPDB KD 3.2 halaman 25. Tugas yang kedua adalah subtema 2 muatan SPDB KD 3.3 halaman 47 sampai 48. Dan tugas yang ketiga adalah subtema 3 muatan SPDB KD 3.1 halaman 69. Sekian pembelajaran dari Ustadz Ganang. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.